Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Mr. Agus di channel saya Wista Wardana. Kali ini saya kembali dengan review laptop baru lagi yang kebetulan masih di keluarga seri HP 14S. Semoga penonton saya tidak bosan dengan review laptop dari keluarga seri HP 14S yang mana kali ini dengan jeroan yang terbilang unik. Kenapa unik? Ya, karena dua komponen pentingnya berasal dari kubu biru dan kubu merah yang biasanya jarang berada di satu laptop. Biar tidak lama membuat penasaran, jadi ini adalah laptop HP 14S CF 2500TX dengan Intel Core i5 dan GPU discrete AMD Radeon. Mengingat 3 video terakhir saya membahas laptop seri HP 14S, sehingga pembahasan yang mirip seperti di bagian desain dan build quality daripada laptop ini akan saya bahas sekilas saja, dimana dari segi desain laptop ini terlihat elegan meski berbahan plastik polikarbonat secara keseluruhan. Logo HP yang di chrome diletakkan di bagian tengah-tengah cover yang memang menjadi ciri khas dari HP 14S. Laptop ini ringkas dengan dimensinya berada di angka 32,4 cm dikali 22,5 cm dengan ketebalan yang cuma hampir 2 cm. Beratnya pun masih terbilang ringkas dengan bobotnya ada di angka 1,47 kg. Layar 14 incinya memiliki resolusi HD 1366x768 pixel dengan refresh rate 60Hz panel TN yang menjadi kekurangan di laptop ini. Tingkat kecerahan 220 nits dan akurasi warnanya yang hanya di angka 45%. NTSC juga menjadi hal yang cukup disayangkan di kelas harga 10 jutaan meski layarnya sudah anti glare. Bezel kanan dan kiri sudah tipis kecuali di bagian atas yang masih tebal akibat adanya kamera standar laptop kebanyakan. Kualitas speaker juga tidak ada perbedaan dengan seri lainnya meski penempatan speakernya sangat saya sukai di mana diletakkan di bagian atas keyboard yang memang suaranya juga langsung menembak ke arah atas. SSD berkapasitas 512 GB dari Samsung disematkan di laptop ini. Dengan pengujian Crystal Benchmark 7 didapatkan hasil bahwa kecepatan read-nya ada di angka 2182 MB per second dan write-nya ada di angka 1366 MB per second. Jika melihat hasil Crystal Benchmark 7 ini, bisa dibilang SSD NVMe PCIe Gen 3 ini memiliki kecepatan standar di kelas harganya. Keyboardnya pun sama dengan seri sebelumnya yang masih nyaman digunakan dengan ukuran tombol yang pas kecuali di bagian navigasi bawah dan atas. Backlight berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan menggunakan tombol F5 bukanlah hal yang bikin terkesan di laptop 10 jutaan karena sudah sewajarnya ada di kisaran harga segini. Tapi patut diacungin jempol buat HP dari seri termurahnya sekaligus masih menyematkan fitur ini. Ini yang jadi salah satu kelebihan HP dibandingkan brand lain. Touchpadnya juga sama, terletak di tengah-tengah spacebar dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Permukaan touchpad licin dan sudah mendukung multi-touch gesture hingga 4 jari. Dedicated button juga tidak dilupakan oleh HP di seri yang ini. Letak tombol power juga masih sama dan menjadi salah satu yang saya sukai juga dari HP 14S. Seperti biasa, bagian port terbilang lengkap di mana sebelah kiri ada Kingston lock, USB Type-C, dan lampu indikator. Sisanya ada di sebelah kanan yaitu ada DC in, RJ45, HDMI, 2 kali USB Type-A 3.2 dan audio jack combo 3,5 mm. Penempatan mayoritas port perlu menjadi perhatian bagi HP kedepannya dan berharap agar mayoritas port diletakkan di bagian kiri atau belakang ketimbang di bagian kanan agar tidak mengganggu saat user menggunakan mouse.
Baterai berkapasitas 41 Wh dengan adapter 45 watt yang diberikan juga sama dengan SP14S seri lainnya. Lubang intake berada di bawah dengan ukuran kecil dan dengan jumlah yang cukup banyak. Sedangkan lubang exhaust ada di atas tombol power yang ukurannya terbilang cukup besar. Seperti di awal, prosesor yang disematkan di sini dari tim biru, yang lebih tepatnya dari Intel Core i5 10210U, codename Comet Lake, yang memiliki 4 core 8 thread dengan fabrikasi 14 nanometer dan TDP-nya 15 watt. Base clock berada di angka 1,6 GHz dan boost clock-nya hingga 4,2 GHz. Dengan jumlah core yang cukup banyak, tentunya prosesor ini akan mampu diajak multitasking. Hal menarik adalah di bagian GPU-nya, di mana selain iGPU Intel UHD grafik dengan 24 eksekusi unit, juga diperkuat dengan GPU discrete dari tim merah, yaitu AMD Radeon 530 series yang fabrikasinya masih 28 nanometer dengan 1856 eksekusi unit dan 2 GB VRAM. Meski dibekali GPU discrete, sayangnya GPU AMD Radeon 530 dengan 2 GB VRAM ini tidak mendukung CUDA core yang kita ketahui mampu menunjang proses rendering video. Namun setidaknya GPU discrete yang rilis tahun 2014 ini masih bisa diajak untuk olah gambar dan sesekali bermain game e-sport ketika dirasa perlu refreshing. Dibekali RAM berkapasitas 4 GB dengan kecepatan 3200 MHz, namun sayangnya hanya berjalan di kecepatan 2666 MHz dikarenakan keterbatasan prosesor Core i5 10210U yang hanya mampu membaca RAM bertipe sodium dengan kecepatan hingga 2666 MHz. Ini jadi dasar pertimbangan bagi para user yang ingin upgrade RAM menjadi dual channel agar bisa lebih berhemat saat membeli RAM, karena tentunya RAM dengan kecepatan 2666 MHz lebih hemat dari RAM berkecepatan 3200 MHz. Meski sudah dibekali penyimpanan yang cukup besar, slot ekspansi SSD SATA 2,5 inci masih tersedia meski perlu bagi para user untuk mencari breakout-nya terlebih dahulu, mengingat pada paket penjualan tidak disertakan oleh HP. Yang jadi krusial adalah di bagian ekspansi RAM, di mana prosesor 4 core 8 thread perlu mendapatkan dukungan RAM lebih dari sekedar 4 GB saja untuk memaksimalkan performanya, sehingga wajib bagi para user untuk menambahkan minimal 1 keping RAM berkapasitas 4 GB atau jika lebih bagus bisa dipasangkan dengan 1 keping RAM berkapasitas 8 GB sehingga bisa berjalan di konfigurasi dual channel. Pengujian performa menggunakan Cinnamon R15 dengan dua kondisi berbeda, mendapatkan skor rata-rata 508 CB saat kondisi di charge dan 458 CB atau bisa dibilang turun hampir 10% saat laptop dalam kondisi tidak di charge. Jujur saya berharap lebih dari ini untuk prosesor 4 core 8 thread, mengingat peningkatan performa Core i5 generasi 10 ini terbilang sangat kecil ketika disandingkan dengan Core i5 generasi 8, di mana peningkatan performanya hanya di angka 3,6%. Tentu di sini terlihat Intel tidak menjanjikan dari segi upgrade prosesornya dari generasi 8 ke generasi 10. Apalagi jika dikomparasi dengan prosesor 4 core 8 thread dari tim merah, yaitu Ryzen 3 5300U. Pukulan telak dari tim merah tentunya membuat prosesor dari tim biru ini seperti jauh ketinggalan. Ryzen 3 5300U mampu menawarkan performa 75% lebih baik dari Intel Core i5 10210U. Apalagi jika melihat harga laptop dari tim merah yang menggunakan Ryzen 3 5300U, di mana kita bisa pinang di harga di bawah 9 juta rupiah, sehingga membuat laptop yang diperkuat Core i5 10210U menjadi tidak worth it di zaman sekarang.
Tidak hanya di bagian prosesor, jika disandingkan GPU AMD Radeon 530 dengan 2 GB VRAM-nya yang tidak mendukung CUDA Core, tentunya semakin menampar keras laptop ini, mengingat di harga yang sama kita masih bisa mendapatkan laptop dengan GPU tim hijau yang sudah mendukung CUDA Core untuk proses rendering video. Kita masuk di bagian kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan, bisa dibilang laptop ini adalah laptop pertama yang tidak saya rekomendasikan bagi para user, merujuk dari hasil pengujian performa yang saya lakukan. Karena di harga yang sama kita masih bisa mencari laptop dengan prosesor 4 core 8 thread yang lebih powerful daripada laptop ini, dan juga masih bisa mendapatkan laptop dengan GPU discrete yang sudah mendukung CUDA Core, meskipun jika harus menambah budget lagi beberapa ratus ribu. Apalagi jika user tidak butuh laptop thin and light alias tidak peduli dengan bobot dari sebuah laptop, maka dengan menambah budget lagi sedikit kita bisa mendapatkan laptop gaming kelas entry level yang tentunya jauh lebih powerful. Tapi tentunya HP tidak sembarangan dalam melepas produknya ke pasaran, karena HP menduga akan selalu ada target pasar dari setiap laptop yang mereka pasarkan, termasuk laptop ini salah satunya. Pada paket penjualan sudah dibundling Windows 10 original yang siap upgrade ke Windows 11, Office Home and Studio 2019 senilai 1,8 juta yang berlaku seumur hidup, value top load back, serta garansi resmi selama 2 tahun. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait review saya tentang HP 14S CF 2500TX. Jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini dan subscribe channel saya ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam berkarya. Share video ini untuk kerabat kalian agar tidak sampai salah pilih dalam membeli laptop. Sekian review saya, Mr. Agus dari channel Wista Wardana, dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye.